Oh bagus. Nyanyian yang bagus ya? Nyanyian yang bagus, hahaha. Kamu benar-benar cukup baik. Ada banyak semangat untuk menebus pekerjaan rumah yang kamu hutang sebelumnya. Itu 41 bunga seorang pria. Wanita 40 tahu busuk. Selain itu, aku bahkan belum 40. Hei, hahaha. Ada begitu banyak tamu di lantai atas yang tidak kamu hiburi. Datang ke sini untuk menyanyi. Aku tidak tahu, aku tidak bisa menyanyi. Apa yang salah dengan nadaku? Aku tidak bisa menyanyi. Ada apa, Direktur Peng? Hei, datang. Aku tidak bisa menyanyi. Seseorang masih memintaku untuk menyanyi. Bagaimana denganmu? Standar untukmu? Sampai jumpa. Ahahaha. Eo. Hahaha UPS. Direktur Su, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah sutradara terkenal perusahaan kami, Fang. Manager Fang, Nona Fang. Hahaha, halo Direktur Su. Nona Fang? Bolehkah aku memintamu berdansa, hahaha? Oke, hahaha. Silakan, Direktur Su. Oh bagus. Silakan, Direktur Su. Hahaha UPS. Nona Fang sendiri. Sudah lama mendengar bahwa Kasim Peng bersembunyi di rumah Mas. Ternyata, anak ini sangat beruntung. Ahahaha. Jangan menyanyi. Sakit kepala. Bagaimana Dongdong bermain dengan baik? Sayang. Hari-hari ketika kita berada di agensi, itu buang-buang waktu. Aku baru merasakannya sekarang. Tuan Wu, minumanmu enak. Silakan. Aku baru merasakannya sekarang. Hidup kita baru saja dimulai. Bagaimana dengan perceraian? Apakah kamu menyesal? Tidak masalah. Tidak akan lama lagi. Dia akan kembali kepadamu dengan patuh. Hidup tetap baik seperti biasa, bukan? Ambil gelasnya dan datang. Itu saja. Ya kah? Direktur Hengda, kenapa kamu tidak menyanyi dan menari? Langsung saja lompat. Manajer Hu, bolehkah saya mengajak Anda menari? Baik. Oh, Xiao Chen. Kamu adalah bunga tercantik di perusahaan kita. Hahaha. Ikut silakan. Eo. Oh, Nona. Maukah Anda menari? Oh, saya baru saja selesai menari. Anda bisa menari lagi setelah istirahat sebentar, kan? Oh, tidak. Nona maaf, Pak. Xiao Yu, bolehkah saya mengajakmu menari? Hei, saya yang tanya duluan. Jangan berani-berani masuk pintu. Dan menari bersama. Kita tidak menyadari dampaknya. Apakah kamu takut menari denganku? Apa yang aku takutkan untuk bertanya? Aku
Kamu bisa melakukannya sekarang. Sudah bisa. Kesempatan ini. Kamu bahkan bisa menari. Asal ada yang mau mengikuti. Cuma goyang-goyang, masih perlu belajar. Jangan keterlaluan. Saya sarankan kamu bersikap baik. Aku dengar apa lagi yang kamu latih minggu ini? Aku benar-benar buru-buru mengejar tahun itu. Prajurit, jangan kehilangan dirimu. Apa hubungannya ini denganmu? Aku baik-baik saja kalau tidak hati-hati. Kurasa aku dulu cukup baik. Itu semua kebebasanku. Tapi jangan lupa. Meskipun kamu bukan istriku lagi. Tapi kamu masih ibu Kei. Ibu, bukankah kau sudah lama mengambil hakku? Sekarang kau bisa memanggilku ibu yang curiga. Apakah kau memberikan hak ini padaku? Aku hanya diizinkan melihat putriku sekali seminggu. Dia juga terus mengatakan itu hanya kunjungan. Lebih mirip kunjungan penjara. Bahkan lebih sulit daripada mengunjungi penjara. Oke. Tapi aku tidak bisa memberitahumu. Oke? Jangan hanya membicarakanku. Bagaimana dengan dirimu sendiri? Meskipun langkah dan sanya bodoh. Menginjak kaki orang lain. Bukankah kau menyempatkan diri untuk mengikuti kelas? Masih di perusahaan. Di luar. Di malam hari, aku selalu mengantar Kei ke kakek nenek. Mungkin di mana? Setelah selesai lebih awal. Kau berbicara omong kosong. Aku berbicara omong kosong. Aku dengar dari teman lama bahwa kau selalu lari ke Ganoderma Lucidum. Dari siapa kau mendengarnya? Apa yang terjadi padaku? Aku sedang merawat Ganoderma Lucidum untuk Laucian. Apa yang kau buru-buru? Merasa bersalah? Aku bersalah, kau bersalah. Nona Tang, bolehkah aku mengajakmu berdansa? Oh, aku tidak bisa menari. Lebih baik kau ajak Direktur Su untuk menari. Ah, Direktur Su, aku ada urusan. Maaf. Direktur Qi, apalagi yang ingin kau minum? Nona. Bagaimana kabar Kak Fang? Aku akan melakukannya untukmu. Bayarkan Peng Dongdong Kiring. Dia akhirnya tidak bisa menahan diri dan mendatangimu, kan? Apakah dia cemburu padamu? Hahaha, kak. Wakil manajer Zhang belum pergi? 2 bintang besar menjadi sorotan malam ini. Hei, tapi kau tidak berpikir pesta malam ini begitu. Tuan Wu memanfaatkan kata-kata Tuan Fong. Latihan perebutan kekuasaan? Apa sebegitu seriusnya? Kau adalah wanita pada akhirnya. Hei, aku mengerti. Ini cuma pesta perusahaan namanya saja. Minta semua orang ikut, wakil manajer umum Wu. Dan kamu tahu mantan suamimu. Sampaikan pesanmu. Benarkah? Banyak tamu terhormat diundang. Aku sudah merayakan kemenangan lebih dulu. Jangan percaya. Tunggu Tuan Feng kembali. Semuanya sudah jelas. Kak Fang, kalau begitu, kita harus bagaimana? Hei Silin, apakah Tuan Feng sudah kembali? Apa masalahmu? Kak Fang, akhirnya kamu kembali. Ada masalah besar di perusahaan. Kakak keempat, jangan menangis. Apa yang sebenarnya terjadi? Kakak Xiao belum sampai di perusahaan dari bandara hari ini. Pria bernama Wu mengumumkan perlawanan. Mulai sekarang, perusahaan dan Tuan Chen tidak ada hubungannya dengan kakak Xiao. Apa? Dia jadi manajer umum. Perusahaan jadi miliknya. Mantan suamimu juga dipromosikan jadi wakil manajer umum. Semua karyawan di perusahaan menunggu.
yang bernama Wu dan mantan suamimu sedang membahas retensi karyawan di kantor. Akan diumumkan sebentar lagi. Bagaimana dengan Tuan Feng dan yang lain? Tidak tahu. Dia menyerahkan semuanya. Kakak Fang, aku lihat kakakku turun jabatan. Aku tidak bisa hidup sebagai gadis kantoran cantik lagi. Mungkin kamu masih bisa bertahan di perusahaan. Tapi aku bagaimana? Aku harus pergi ke warung-warung kecil itu. Dan gadis-gadis migran itu lagi-lagi harus melayani orang. Oke, semua yang di dalam, keluar. Kita ada rapat? Ada rapat, ada rapat. Direktur Fang sudah datang. Tepat waktu. Ada sesuatu yang terjadi di perusahaan? Ayo buat pengumuman. Aku bilang Fang Xiaoyu. Kamu masih berdiri di meja bos dengan kepala tertunduk. Apa yang kamu lamunkan? Kamu belum tahu. Aku takut pemilik kursi ini akan berganti. Aku bilang kamu hina. Terutama kamu. Feng Dongdong, kamu bermain untuk harimau. Kamu nyesal. Mau bayangan? Kamu bahkan tidak punya hati nurani minimal sebagai manusia. Kamu sangat mengecewakanku. Fang Xiaoyu, berhenti untukku. Hei, hei, hei. Bersikap besar hati, bersikap besar hati. Wanita ini, emotional. Biarkan dia berteriak. Menangis saja dan selesai. Jangan kenal dia secara umum. Ayo cepat. Cepat umumkan bisnisnya. Hei Zhong Zhong hei. Masalah ini, diumumkan cepat selesai cepat? Tidak oh ah. Ah. Nah, sekarang si orang besar sudah keluar. Maka rapat singkat kita akan diadakan di sini. Ah. Bagaimana dengan aku? Sejak saat itu, perusahaan Beijing kita telah bergabung dengan seluruh grup David. Keluar dari hubungan kepemilikan. Menjadi perusahaan murni milik negara. Untuk penyelesaian sistem kepemilikan saham. Bentuk sistem tanggung jawab terbatas. Apakah itu langkah selanjutnya? Kami tahu itu bukan yang kamu pedulikan. Sekarang tidak sedikit pengangguran dan PHK di masyarakat. Aku memikirkannya. Tidak mudah untuk semua orang. Jadi aku berdiskusi dengan Wakil Manajer Umum Peng. Bagaimana dengan keputusannya? Nepotism? Sekarang aku umumkan semua karyawan bisa tetap. Dan gaji serta posisi tetap sama. Haha kita pakai prestasi. Semoga si bos besar bekerja sama. Membuat perusahaan kita lebih baik. Oh. Ah. Mau tetap tinggal? Y. Ah.
Hei Xiaoyu, kamu. Hei, Direktur Fang, kamu. Selamat atas kesuksesan kalian berdua. Tolong simpan 2 barang ini. Fang Xiaoyu, saya menyarankanmu untuk tidak membuat keributan. Wakil Manajer Umum Napon. Kamu gantikan Manajer Wu. Simpan kunci mobil dan ponsel. Direktur Fang, saya menyarankanmu untuk tidak impulsif. Berpikir 3 kali sebelum bertindak. Saya tahu kamu bekerja dengan sangat baik di perusahaan. Mendapat pujian di seluruh perusahaan. Tapi saya ingin. Ingat ya? Jika kamu keluar dari pintu ini, tidak akan ada rintangan seperti ini lagi. HMPH. Benar kan, Manajer Wu? Terima kasih atas peringatannya. Direktur Wu, kamu benar-benar layak menjadi ahli tinju. Apakah kamu dapat melihat dengan jelas wajah asli temanmu Peng Dongdong? Selamat tinggal. Apakah kalian masih mau pergi seperti Direktur Fang? Tidak. Oh, tidak. Jangan pergi, tidak. Jangan pergi. Nona Chan, saya dengar kamu dan mantan Tuan Feng adalah tetangga lama. Sepertinya begitu atau sesuatu. Bagaimana? Apakah kamu rela mengorbankan pekerjaanmu sekarang untuk saudaramu Xiao? Yah, karena para bos tidak mau pergi. Maka rapat ditutup. Lau Wu, aku harus menemui Fang Xiaoyu. Jelaskan semuanya padanya. Hey Nonao. Nona Chan. Haha, Nona Chan. Seperti kamu. Orangnya sangat cantik. Kamu harus bawa ponsel saat pergi keluar untuk urusan. Cocok nggak sih? Ya sudah, terserah. Kalau kamu butuh gimana? Seratain dong. Aku beliin yang baru ya. Untuk tindakanmu barusan, kamu kasih penjelasan yang jelas. Kamu nggak percaya aku bakal tinggalkan pekerjaan ini? Sekarang aku tinggalkan. Sayangnya bukan untukmu, tapi untuk Feng Xiao. Fang Xiaoyu, kamu tahu kenapa aku cerai sama kamu? Aku masuk gedung ini sama Wu Guangli sekarang. Gak cuma untuk diriku sendiri. Bahkan bisa dibilang untuk kamu. Untuk coyote kita. Bisa juga dibilang untuk menyelamatkan hubungan kita. Dan kamu tahu, Dengan cara yang hina begini? Kalau begitu, kamu buang-buang waktu. Dah, kamu berhenti. Fang Xiaoyu, kamu masih mau jadi ibu yang penuh curiga? kamu tega ancam aku dengan kecurigaan. Aku nggak bersalah. Telan saja. Diam-diam terima syarat cerai yang kamu kasih. Meski aku bilang nggak akan maafin kamu, tapi aku selalu berharap kamu bisa. Ada hari di mana kamu sadar. Tapi yang nggak pernah aku sangka adalah kamu nggak punya sedikit pun penyesalan. Malah semakin parah. Bahkan rela jadi badut di belakang orang. Kamu masih aja sombong. Kamu tahu arti gedung ini buat aku? Tempat keringat dan kerja kerasku berada. Aku wanita lemah dan gak mampu. Dapat bunga dan tepuk tangan dari usahaku sendiri. Itu memberiku keberanian untuk jadi manusia lagi. Semua ini hancur oleh kamu dan direktur personalia kamu. Aku nggak punya harapan terakhir buat kamu di hati. Antara kita benar-benar berakhir.
pulang sana ke direktur personal Yamu. Xiaoyu, Xiaoyu. Aku udah lihat kamu di jendela tadi. Bolak-balik. Ini seperti menjalani perjalanan panjang kehidupan. Ganoderma lucidum aku. Kamu tidak perlu bicara. Aku mengerti. Ada apa? Kamu hanya ingin memberitahuku. Kamu benar-benar kehilangan Fang Xiaoyu. Ganoderma lucidum, kenapa kamu menjadi setengah dewa? Atau minum Biluo Chunemyu. Hei, Ganoderma lucidum, sepertinya kamu membakar sesuatu, kan? Ini transkrip Toel. Transkrip toelnya turun. Kenapa kamu tidak lulus? Tidak. Nilai Toel lulus. Hanya saja aku gagal dalam ujianku sendiri. Ujianmu. Jika aku bilang aku sudah menyerah untuk pergi ke luar negeri, apakah kamu akan terkejut? Apa yang harus dikorbankan untuk pergi ke luar negeri? Ya, aku berencana memulai hidupku dari awal. Aku tidak ingin menjadi Walkietal KMU hari ini. Sekarang kamu akhirnya memberanikan diri untuk datang padaku. Maka kamu harus mendengarkan ceritaku. Bukankah kamu sudah menyelesaikan ceritamu lebih cepat? Tunggu monitor. Mohon bersabar. 10 tahun lalu, hari Minggu itu adalah kesalahan. Kamu tidak seharusnya jatuh cinta pada Fang Xiaoyu. Pernikahan itu seharusnya milik Feng Xiao dan Fang Xiaoyu. Dan kamu dan aku seharusnya muncul berpasangan. Tamu di pernikahan. Dan kamu tahu apa? Aku mencintaimu. Datang. Malam ini, adik memberi sedikit penghormatan pada kakak. Kita tidak rugi bisnis. Adik, bersama-sama apa yang baru saja kamu katakan. Kelompok pengangguran yang diusir dari kantor besar. Datang ke perusahaan untuk merebut wilayah, kan? Tuan Chen karena tidak ada pilihan. Jadi dipindahkan ke cabang Beijing. Tapi... Hei, jangan bicarakan hal-hal yang menyebalkan ini. Aku tidak takut ada masalah besar yang datang kembali. Aku tahu kamu tidak peduli tentang ini. Tapi bagaimana dengan Fang Xiaoyu? Kamu selalu peduli padanya. Kamu hanya akan menyerahkan wilayahmu dan menjadikannya pasangan.
Sekarang dia juga seharusnya tahu. Bagaimana jika kamu tahu? Tolong kasihani aku. Lalu menikah lagi dengan Peng Dongdong. Hei, Kuan, ketika aku kembali ke Beijing untuk membuka perusahaan, aku akan menjadi orang baik untuk sementara waktu. Ada orang lain. Bagaimana dengan Reiko? Tidak. Bagaimanapun, Titanggalamaku. Kakak laki-laki itu tidak berdaya. Marganya Wu. Bagaimana jika aku bisa menahannya? Biarkan saja dia. Jangan ditahan. Hei, mari kita serahkan dia padamu. Adik laki-laki. Hei, kamu tahu Reiko sudah menahan diri. Apakah kamu ingin meludahi sesuatu padamu? Apakah kamu ingat ketika dia berusia 13 tahun? Apakah kamu mengatakan hal kekanak-kanakan itu di kompleks kita? Kata-kata apa? Dia bilang akan menikahimu ketika dewasa. Tidak heran dia ragu-ragu melihatku beberapa kali. Apakah kamu mencoba serius dengan ini bersamaku? Lihat nomor ini, aku tidak mengenalnya. Lalu matikan. Ah, jangan dijawab. Mari kita mabuk malam ini. Aku ingin menjadi wanita sejati. Aku ingin memiliki anak. Aku ingin keluarga yang bahagia dan lengkap. Apalagi yang lucu dariku? Aku adalah sampah. Aku tidak lagi memiliki kemampuan untuk menjanjikan kebahagiaan pada orang lain. Jangan lihat lagi. Bergabung dengan perusahaan. Apalagi dia ditunjuk sebagai wakil direktur utama. Aku punya ponsel. Juga mobil. Tapi ini semua ditukar dengan pengikut. Tidak. Kamu masih yang peduli pada orang lain. Kamu tersipu saat berbicara. Tidak untuk ketua kelas yang sangat teliti dalam pekerjaannya. Tidak. Mulai hari ini, aku adalah pemain kuat. Si pendosa yang menipu orang lain, aku sudah selesai. Semuanya sudah berakhir. Ayo. Dong. Kamu menatapku. Aku cinta kamu. Dong. Aku benar-benar tidak punya muka untuk mencintaimu.
Selamat tinggal. Hahaha. Aku tidak bermimpi memukul hantu, kan? Feng Xiao, aku sudah menunggumu di sini semalaman. Aku menelpon ponselmu, tapi kamu tidak menjawab. Akhirnya, matikan ponsel. Ibu, aku sudah mengerjakan ini lama sekali, dan kamu yang menelepon. Aku punya ponsel, bagaimana aku tahu itu milikmu? Menanggiku semalaman. Jadi ada apa? Feng Xiao, aku minta maaf. Hahaha. Perlakuan terakhir adalah untuk penggemar resmimu. Kali ini, menanggiku semalaman. Hanya bilang maaf untuknya. Oak, kamu bisa pergi sekarang. Pulang dan buka toko kecilmu. Hei Feng Xiao, kamu baik-baik saja? Berhenti bermain-main denganku dengan belas kasihanmu. Aku lelah dengan ini. Sudah larut. Kamu istirahat. Bukan timur. Tolong. 10 tahun. Betapa aku berharap suatu hari. Bisakah kamu memikirkan cara cinta meletakkan giok? Si pemberani juga datang ke rumahku. Katakan padaku. Kamu mensentaiku. Hari ini, aku sudah menunggu sangat lama. Tolong jangan pergi, tinggallah. Biarkan saja Feng Xiao, Fang Xiaoyi dan yang lainnya pergi dengan baik. Mari kita mulai dari awal, ya? Dong dong. Tie up. Apakah kamu tidak punya muka untuk masuk ke rumahku? Lalu mengapa kamu mengikutiku? Hidupmu sangat sederhana. Dulu mereka memberiku makan dengan mie instan. Aku tidak percaya. Aku berdiri di rumah seorang orang kaya. Kamu pikir ini aneh, kan? Siapa yang menyuruhku lahir di keluarga tukang jagal babi? Aku sudah terbiasa dengan pandangan orang lain. Aku menghabiskan banyak uang. Tapi sebenarnya, beberapa dolar ini untuk semangkok mie instan. Aku pikir itu adalah kemewahan. Ketika ayahku masih hidup, aku tidak tega membeli sebungkus mie instan seharga 25 sen.
andai saja pamanku hidup sampai sekarang. Oak. Aku tidak ingin kamu melihatku seperti ini. Pergi. Kamu sakit kepala lagi, kan? Lihat, ini obat yang kamu tinggalkan di mejamu. Aku bilang Fang Xiaoyu. Mengapa kamu menderita? Karena kamu sudah di sini. Maka lihatlah orang di dinding ini. Kamu mungkin belum tahu. Dia pernah diam-diam mencintai ibumu. Aku tahu itu. Tidak heran. Ketika ibumu masih muda. Secantik dirimu. Terlalu banyak orang yang mencintainya. Jadi tidak mungkin ada hasil antara kita. Aku sudah mengundurkan diri. Kamu sebaiknya pergi. Feng Xiao, aku datang ke sini karena aku tahu. Baiklah. Aku tahu kamu tidak bisa melepaskan suamimu. Aku tidak butuh belas kasihan. Percayalah. Aku tidak simpatik. UPSO Oak. Meskipun kamu tidak simpatik. Sebagai teman sekelas lama, kamu datang menengokku saat ini. Pikirkan aku. Aku baik-baik saja, oke? Aku bilang, bisakah kau pergi? Ah, jangan pernah bertemu lagi. Aku mengambil nasihatmu sekarang. Aku memutuskan untuk mencari seorang wanita untuk hidup sederhana. Aku tidak bermimpi lagi. Feng Jiao, aku baik-baik saja. Aku sakit kepala, jangan kirim. Kita tidak akan ada hubungan lagi. Ambil Nazahatmu. Mengundurkan diri. Kamu. Dilihat dari hasil saat ini, sangat mungkin aku juga digunakan oleh si penyihir kecil itu. Jam Pulau Peng. Sanggo.
Belajar prinsip seumur hidup. Tua-tua tak berdaya. Ini malam yang sia-sia. Ayah, jangan anggap masalah ini terlalu serius. Bagaimana dengan surat rekomendasi kamu? Ini hanya rekomendasi. Wu Guangli ini masuk perusahaan dan dia menggunakan pas. Banyak. Dong, kemana kamu pergi tadi malam? Kamu tidak kembali ke sini. Tidak ada yang mengangkat telepon di rumah. Ibu. Sudah siap? Aku akan pergi menemuinya. Hei Barang, Kenapa kamu di sini lagi? Hutan. Masuklah. Lin Zi datang mencari Kak Xiao pagi-pagi. Ada apa? aku memikirkannya semalam. Aku hanya ingin datang dan berbicara denganmu hari ini dan pergi. Aku tidak tahu apakah kamu mau mendengarkan. Lanjutkan. Bukankah kamu sudah punya sesuatu untuk dikatakan padaku? Aku ingin mendengarnya sekarang. Adek, aku tahu kamu pasti sangat sedih sekarang. Adek, apakah kamu menginginkanku? Aku sekarang Hutan aku. Hutan. Kak Xiu, aku. Aku masih ingin mendengar kamu mengucapkan kata-kata kekanak-kanakan itu dulu. Hutan. Bisakah kamu mengatakannya lagi dengan serius kepada Kak Xiao? Adek. Maafkan aku. Aku baru tahu sekarang betapa egoisnya aku ini. Aku tidak bisa seperti Kak Fang, meninggalkan kehidupan cantik berkemeja putih sekarang untukmu.
Tidak. Apa yang kamu katakan tadi, seperti Kak Fang? Kak Fang sudah menyerahkan kunci mobil dan ponsel. Mengundurkan diri dan meninggalkan Dawei. Adik. Piker. Tapi aku benar-benar tidak berguna. Adik, adik, jangan pergi. Ah? Hahaha. Hahaha. Satu-satunya hal adalah aku belum melukis dalam 2 hari ini, kan? Bukankah kamu menggambar lain kali? Aku akan membawamu ke taman burung. Ayo melukis dengan baik, Bu. Oke, Bu. Apa yang kamu lakukan di sini? Sebagai seorang ibu, bisakah aku berbicara dengan putriku? Pergi ke sekolah sendiri dulu. Ayah tidak pergi ke perusahaan. Ayah ada urusan. Jadi anak baik. Anak baik ayah. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Ibu? Ya, ibu merindukanmu. Aku ingin melihatmu di rumah kakek nenek, oke? Tapi ada apa denganmu? Ibu? Kamu dan ayah tidak akan pernah berbaikan. Apa ayah yang mengatakan itu? Sepertinya begitu. Ayah tidak tahu apa yang salah. Aku baru kembali ke kakek nenek di pagi hari. Rumah duduk di samping tempat tidurku dan meneteskan air mata. Dia juga mengatakan bahwa dia minta maaf bahkan untukmu sekarang. Dia bilang aku juga minta maaf. Jadi kemana dia pergi tadi malam? Aku tidak tahu. Lagi pula, aku dengar dari nenek. Kuda Nil itu menelepon rumah kita tadi malam. Tidak ada yang menjawab. Nenek bertanya padanya. Dia juga tidak mengatakan apa-apa. Iya, Bu. Tidak ada yang ingin kau katakan padaku? Iya, C. Kamu masih terlalu muda sekarang. Ada beberapa hal yang belum kamu pahami sepenuhnya. Ibu ingin melakukan sesuatu. Aku takut kamu akan menyalahkan ibumu di masa depan. Abaikan ibu. Ibu, ada apa? Apakah ini perlu? Iya, ini harus dilakukan. Kalau begitu lakukanlah. Ibu, aku tidak akan pernah mengabaikanmu. Lagi pula, aku tahu kamu bercerai dengan ayahmu. Jia menyesal padamu. Aku akan selalu bersamamu. Ibu C. Terima kasih. Terima kasih sudah mengerti, Ibu. Mobil ibu sudah datang. Pergi ke sekolah sendiri. Ibu tidak ingin melihat tempat yang menyedihkan itu. Selamat tinggal, Ibu. Jangan lupa mengunjungiku hari Minggu. Selamat tinggal, Ibu. Hati-hati. Hei.
Jo, aku bilang Kak Fang. Hei, aku baru saja ingin bertanya sesuatu padamu. Jadi ada apa? Kenapa aku tidak melihat Santana putri kita? Iya, tadi malam. Aku melihatnya pulang kerja tanpa mengemudi. Iya, sepertinya begitu. Aku harus khawatir padanya lagi. Aduh, kamu bilang ini. Aduh, aku masih lapar. Kalian berdua sudah makan? Kenapa tidak jalan-jalan saja? Hei. Hai. Lupakan, mari kita terus berlatih. Aku kenyang. Tanya ini dan itu. Lihat kualitas ini. Xiao Yu, Xiao Yu. Waktunya banggan. Kemana perginya anak ini? Hello. Apakah Fang Xiaoyu ada di rumah? Ah, Xiaoyu, dia tidak di rumah. Aha. Aku masih mencarinya. Kamu siapa? Aku Feng Xiao. Feng Xiao. Feng Xiao, ternyata kamu. UPS, lama tidak bertemu. Kamu biasanya tidak menelepon ke rumah. Apa yang terjadi hari ini? Oh, ya sudah. Aku tidak bisa menemukan Xiaoyu. Boleh aku tanya? Apa yang sebenarnya terjadi? Dalam sekejap mata. Kakak, pekerjaan mobil semuanya hilang. Tapi kamu menyeretnya ke bisnis ini. Kamu harus bertanggung jawab untuknya. Hei, 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 hei. Neiko. Baiklah Xiaowei, aku tidak akan memberitahumu lagi. Hei, mereka menghindariku satu persatu. Kali ini, aku harus pergi ke perusahaan mereka untuk bertanya. Dahulu kala, aku masih hanya menelepon mereka. Kali ini, aku harus melakukannya sendiri. Ah, begitu saja. Aduh. Kamu mencari siapa? Kamu Feng Xiao. Feng Xiao. Benar. Aduh, bikin aku kaget setengah mati. Aduh. Kamu bikin aku kaget setengah mati. Apa-apaan ini? Hei. Maaf tante. Kamu lihat, aku tadi di bawah dan di depan pintu. Sudah lama sekali. Ah. 10 tahun. Kamu lihat. Aku mengetuk pintumu lagi. Sterling Phoenix. Aku bahkan tidak mengenalimu. Aku sedang memikirkan untuk bertanya ke perusahaan tentang itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Menikahkan dia dengan bibiku. Apa yang kamu bicarakan? Bawa kitramu. Xiaoyu, menikalah dan gangku. Ini bibimu. Kamu tidak boleh menolakku. Kamu sudah menolakku sekali. Aduh, aku lihat kamu gila. Aku tidak gila. Paisaka kamu berjanji padaku? Aku memohon padamu. Jangan menolakku seperti yang kamu lakukan 10 tahun lalu. Baik? Feng Xiao. Kamu tenang dulu. Biar aku memberitahumu sesuatu. Xiaoyu, dia sekarang UPS. Bibinya bukan lagi masalah Fang Xiaoyu. Dia melukai dan meninggalkan perusahaan, meninggalkan Feng Dongdong. Semua ini dia lakukan. Semua untukku. Sekarang terserah padamu. Bibi, aku, Feng Xiao, tidak pernah memohon pada siapapun. Tapi hari ini, aku benar-benar memohon padamu. Aku mengaku. Aku sekarang disingkirkan dari perusahaan oleh Feng Dongdong dan yang lain. Menjadi korban. Tapi aku masih di sini. Aku punya aset. Aku bisa bangkit kembali. Bibi.
10 tahun lalu. Dia, Peng Dongdong, bilang bisa memberikan kebahagiaan seumur hidup untuk Fang Xiaoyu. Aku pergi tanpa sepatah kata. Tapi sekarang, aku bisa menepuk dadaku. Aku bersumpah di hadapanmu. Aku bisa memberikan kebahagiaan seumur hidup untuk Xiaoyu. Benarkah? Bibi, aku memohon padamu. Bibi, lihat aku pria dewasa. Aku memohon padamu. Tolong setujui ya. Aduh, UPS. Bibiku, UPS. Kamu kenapa sih? Feng Xiao, kamu nggak tahu? Kalau kepalaku sakit, aku bisa mati. Kamu tega memukul tembok dan lompat dari gedung? Aduh, UPS. Kepalaku sakit banget. Aduh. Aduh, UPS. Aduh, kepalaku. Feng Xiao, kamu kenapa sih? Ya. Aku juga sakit kepala. Aduh, ketemu cuma sebentar. Kenapa kita berdua sakit kepala? Aduh, pasti Bibi. Aku menularin kamu. Kamu cepat-cepat. Pergi saja. Pergi saja. Oh, pergi sana. Baiklah. Kapan sakit kepalamu berhenti? Ayo bicara. Aduh, nggak bisa. Kepalaku sakit. 3,5 tahun nggak sembuh-sembuh. Aduh, pergi sana. Aduh, pergi sana. Ayo. Aduh. Aduh, UPS, sakit kepala. Aku ibumu. Segitu besarnya? Kamu masih cari danau itu? Ah, aku rencana pergi kali ini. Nggak jauh, keliling komplek gedung depan. Cuma aduh. Kenapa Big Benmu hilang? Bukannya kemarin bilang mobil nggak bisa masuk? Hahaha. Hei. Sebenarnya, aku cuma datang untuk duduk. Nggak ada yang lain. Xiaoyu, udah nggak usah sembunyi-sembunyi ya? Aku tahu semua yang kamu lakukan untukku. Cuma aku nggak pernah kepikiran. Ketika akhirnya aku memberanikan diri.
Ketika aku datang ke sini, kamu sudah di sini. Xiaoyu, akhirnya kamu lepas dari kekhawatiranmu. Berani mencintaiku, kan? Kamu yang bilang. Xiaoyu, aku ingin kembali ke masa lalu. Kembali ke hari-hari yang dulu. Hujan gerimis. Aku tak bisa melupakanmu. Seperti yang aku janjikan padamu di sini. Aku akan mencintaimu seumur hidupku. Dulu begitu, sekarang pun begitu. Dan di masa depan juga akan tetap begitu. Maafkan aku. Sebenarnya, aku sedang menulis surat putus untukmu. Aku ragu. Duduk di sini seharian. Lalu jika kamu tiba-tiba masuk, mungkin aku akan berjanji padamu. Aku orang yang plan-plan. Xiaoyu, katakan padaku. Kenapa kamu tiba-tiba memutuskan untuk memutus hubungan denganku? Bagaimana hubunganmu dengan Feng Dongdong? Ini bukan keputusan tiba-tiba. Saat kuliah, kamu dihukum karena berkelahi untukku. Lalu merayuku. Aku setuju tanpa berpikir panjang. Dan aku memikirkannya. Aku tidak bisa hidup yang tidak menentu bersamamu. Aku tidak sanggup. Jadi akhirnya aku membuat pilihan yang realistis. Aku sama seperti ibuku yang realistis. Tidak, Xiaoyu. Kamu tidak seperti ibumu. Dulu aku melihatmu seperti ibumu. Tapi kemudian aku tiba-tiba berubah pikiran. Terutama saat aku tahu. Setelah kamu berhenti dari pekerjaan itu untukku. Itu memperkuat pendapatku tentangmu. Xiaoyu, kamu adalah wanita terbaik di dunia. Aku hanya ingin mendengar kamu mengatakan bahwa kamu mencintaiku sekarang. Apa masalahmu? Ya. Xiaoyu, katakan padaku. Katakan. Aku akan kembali ke masa lalu bersamamu, oke? Feng Xiao. Ada apa denganmu? Feng Xiao, bangun. Feng Xiao. Tolong aku. Ada yang bisa bantu?